Awalnya diremehkan, militer Amerika Serikat dan Eropa gemetar lawan TNI Angkatan Laut, badan kecil tapi keahlian luar biasa. Eits, sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya kita padamkan dulu tombol merah di bawah, klik like, share, dan berikan pendapat kamu di kolom komentar setelah video ini selesai. Oke, lanjut. RIMPAC atau Rim of the Pacific merupakan latihan perang angkatan laut yang diikuti negara-negara dari berbagai penjuru dunia. Latihan tersebut dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan dimotori oleh Armada Pasifik Amerika Serikat atau US Pacific Command. Biasanya melibatkan kekuatan angkatan laut dari negara-negara yang sedang tidak bermusuhan dengan Amerika Serikat dan berlangsung sejak tahun 2008 selama lebih dari 1 bulan. Negara-negara itu antara lain Australia, Brunei, Kanada, Chile, Kolombia, Perancis, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Peru, Korea Selatan, Filipina, Singapura, Thailand, Tonga, Inggris, dan lainnya. TNI Angkatan Laut ketika berpartisipasi dalam RIMPAC yang biasa diselenggarakan di Hawaii, Amerika Serikat itu pada tahun 2014 pernah mengirimkan 1 kapal perang dan lebih dari 200 pasukan korps marinir. Peran kapal perang TNI Angkatan Laut yang dikirim ke RIMPAC adalah untuk melaksanakan latihan bersama dengan kapal-kapal perang lain dari berbagai negara. Sedangkan pasukan marinir TNI Angkatan Laut melaksanakan latihan perang di daratan Hawaii. Materi latihan bersama dengan para prajurit marinir dari seluruh penjuru dunia itu antara lain operasi evakuasi non-combat atau NEO, latihan koordinasi dukungan api atau FSCEX, program Combined Marksman atau Live Fire, operasi amfibi atau transisi MACCF Sea to Ashore, mendukung eksperimen latihan posko perintah atau CPX dan integrasi AAV. Latihan parameter dalam Rapid Combat Mechanical and Cooperation Tanki latihan, tembak senjata kecil, tembak baterai atau meriam utama, interoperabilitas dengan pasukan koalisi, kerjasama penggerbekan amfibi, pendaratan dek helikopter malam, menggabungkan program Marksman, transmisi MAGTF Sea to Ashore dan mendukung eksperimentasi dan pos komando latihan CPX. Kehadiran para marinir TNI Angkatan Laut selalu menarik perhatian karena dari ukuran badan dibandingkan para marinir dari negara-negara Amerika Serikat dan Eropa. Ukuran badan para personel marinir termasuk kecil. Para marinir TNI Angkatan Laut awalnya bahkan diragukan bisa mengikuti acara RIMPAC yang dalam latihannya sangat bergaya ala marinir Amerika Serikat itu. Tapi selama menjalani latihan perang yang terkenal berat itu, para prajurit marinir TNI Angkatan Laut justru banyak berprestasi dan berhasil meraih penghargaan prestisius. Medali penghargaan dari marinir Angkatan atau Amerika Serikat yang berhasil diraih para prajurit marinir TNI Angkatan Laut itu antara lain medali berlogo hewan Godzilla yang melambangkan ketangguhan, kekuatan, dan keperkasaan seorang prajurit marinir. Dengan sejumlah prestasi yang diperoleh, prajurit marinir TNI Angkatan Laut, para marinir dari negara lain khususnya dari marinir Amerika Serikat, USMC pun dibuat terheran-heran. Pasalnya, para prajurit USMC yang kebanyakan berbadan raksasa itu merasa tak berdaya ketika harus berlomba baik dalam keterampilan berperang maupun ketahanan fisiknya saat latihan perang. Tidak hanya kagum, para prajurit marinir dari negara-negara asing juga terkaget-kaget karena para prajurit marinir TNI Angkatan Laut. Pasalnya, ketika memenangkan sejumlah lomba keterampilan bertempur dan ketangguhan fisiknya, ternyata sedang menjalankan ibadah puasa. Prajurit Amerika Serikat merasa superior.
Cerita soal diremehkan ini juga pernah terjadi pada tahun 1980-an ketika ABRI TNI hendak membentuk pasukan khusus yang antara lain memiliki kemampuan anti-teror. Satuan pasukan khusus dari berbagai negara pun dijadikan sebagai referensi. Satu satuan di atas banyak mempengaruhi pembentukan pasukan khusus di lingkungan TNI. Pasalnya, semua teknik yang diramu dari berbagai aliran pasukan khusus itu diyakini mampu membentuk tiap personel pasukan khusus TNI menjadi pasukan tempur yang sangat profesional. Dengan kata lain, kehebatan pasukan khusus tidak ditentukan oleh teknologi yang digunakan dalam pertempuran. Oleh karena itu, demi mencetak pasukan khusus yang dalam misi tempurnya tidak terlalu tergantung pada teknologi, Letjen Lebby Mordani melarang pasukan-pasukan khusus Amerika Serikat untuk dipergunakan sebagai referensi. Hingga saat ini, pasukan-pasukan khusus Amerika Serikat seperti Green Berets, Navy SEAL, Delta Force, SWAT, dan lainnya memang selalu tergantung kepada teknologi militer untuk mendukung operasi tempurnya. Misalnya untuk melakukan pertempuran malam hari, semua pasukan khusus Amerika Serikat sangat tergantung kepada teropong pelihat malam atau night vision Google, sehingga bisa melihat targetnya dalam gelap. Tapi bagi pasukan khusus seperti Kopassus, untuk melihat dalam gelap tidak perlu NVG, karena mereka sudah dibekali ilmu bela diri, pernafasan merpati putih sehingga bisa melihat dalam gelap. Sedangkan pasukan khusus Amerika Serikat umumnya bisa melakukannya dengan bantuan teropong. Tapi para pasukan khusus Amerika Serikat itu menjadi tidak berkutik ketika ilmu debus pasukan khusus TNI mulai dikeluarkan. Pasalnya, ketika pasukan khusus Amerika Serikat itu disuruh berdiri di atas selembar kertas koran dan kemudian diangkat oleh dua pasukan khusus TNI sambil mengerahkan tenaga dalamnya, dia bisa terangkat dengan mudah. Namun yang paling mudah untuk membuat kelengar para pasukan khusus Amerika Serikat adalah ketika dalam latihan jungle survival mereka disuguhi buah durian. Tak ada seorang pun pasukan AS yang berani makan durian, sementara pasukan khusus TNI bisa menyantap semua durian penuh gairah dan sukacita. Para jenderal di Pentagon yakin pasukan khusus Indonesia menguasai ilmu hantu, sementara pasukan khusus Amerika Serikat sama sekali asing dengan ilmu kebatinan tersebut. Oleh karena itu, jika dalam latihan bersama para pasukan khusus TNI mulai menerapkan ilmu kanuraganya atau bela diri, misalnya makan beling sewaktu mempraktekkan ilmu debus, benar-benar membuat para pasukan khusus Amerika Serikat sama sekali tak berkutik. Maka, menjadi masuk akal jika dalam pertempuran melawan pasukan khusus TNI, para pasukan khusus Amerika Serikat yang bertempur tanpa menggunakan teknologi militer canggih bisa dengan mudah untuk dikalahkan.